الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-20, yaitu azillatun. Kata ini adalah jamak dari kata zalilun dan zalulun. Lafaz atau kata zalilun berasal dari kata az-zullu, dan lafaz zalulun berasal dari az-zillu. Kata zalilun bermakna yang lembut, yaitu lawan kepayahan, berjalan dengan ringan, lemah, mudah atau rendah. Baitun zalilun bermaksud atap rumah dekat dengan bumi atau lantai. Zalulun bermakna penurut dan patuh. Zalilut tariqi bermaksud jalan yang dilalui orang. Ibnu Al-Kafawi berkata, az-zalul adalah bagi hewan ternak, maksudnya hewan yang penurut dan jinak. Manakala zalil atau az-zalilu adalah untuk manusia, yang maknanya manusia yang fakir atau manusia yang penurut, rendah atau hina. Al-Fairuz Abadi juga berkata mengenai perbedaan antara az-zalil dan az-zalul. Az-zalil adalah perkara setelah kepayahan dengan paksaan, dengan lemah lembut, dan ia adalah lawan dari al-aziz. Sedangkan az-zalul perkara setelah kepayahan tanpa ada unsur paksaan. Lafaz azillatu disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 123, Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 54, dan An-Naml surah yang ke-27 ayat 34 dan 37. Lafaz atau kata adillah, azillah, lafaz azillah pada ayat-ayat di atas mengandung 2 makna. Pertama, bermakna yang lemah atau sedikit, sebagaimana dalam surah Ali Imran dalam tafsir Al-Munir dinyatakan azillah pada ayat ini. Azillah pada ayat ini jamak dari kata zalil yang bermaksud yang tiada daya dan kekuatan. Maksudnya bilangan dan senjata muslim pada perang Badar sedikit. Begitu juga dalam tafsir Al-Jalalain dan tafsir Al-Manar yang menyatakan maksud azillah
dalam surah ini adalah sedikit bilangan muslim dan senjata mereka. Kedua, bermakna lemah lembut. Makna ini terdapat dalam surah Al-Maidah. Az-Zamakhsyari berkata, makna azillah pada ayat ini terbagi kepada dua makna. Pertama, lemah lembut dan tunduk. Maksudnya mereka mengasihi dan berlemah lembut sesama mereka dengan rasa hormat dan tawadu. Kedua, dengan kemuliaan dan kedudukan mereka yang tinggi antara mukmin. Mereka saling berlapang dada sesama mereka. Dan ini sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Fat ayat 29. Yang ketiga, bermakna menjadi hina, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Naml. Asy-Syaukani berkata, maksud azillah ialah pembesar-pembesar menghinakan penduduk mereka atau sabar dan merendahkan martabat mereka, sehingga pada masa itu mereka menjadi hina. Mereka berbuat demikian supaya mereka patuh dan tunduk, serta tertanam dalam diri mereka kehebatan dan keagungan. At-Tabari berkata, maksud ayat surah An-Naml ialah membuat diri mereka yang merdeka menjadi hamba atau memperhambakan mereka baginya atau untuknya, serta menjadikan orang yang mengirim kamu dari negeri mereka menjadi hina. Mereka akan menjadi tawanan apabila tidak datang kepada aku dengan memeluk Islam.